Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatikal ilmi wasahhil lana abwaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada penghulu alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang menjadi kebutuhan kita Allah seluruhnya sudah penuhi. Dan segala apa yang kenikmatan saat ini kita kecap merupakan semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pantaslah ketika halnya kita bersyukur, baik syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati kita. Semuanya harus terpadu. Karena biar bagaimanapun tanpa nikmat Allah tak akan mungkin kita mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Dan kemudian pada saat pandemi seperti ini kita sering banyak mungkin melupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, baik zahir ataupun batin kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika pandemi ini datang, maka sungguhnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini datang dari Allah dan semuanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah senantiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan wasilah risalah beliau kita berada pada zaman yang penuh dengan cahaya, yang mana kita mengharapkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Anak-anakku sekalian, saat ini ada sebuah fenomena baru di mana kita sangat bergantung kepada sebuah teknologi. Ketika seorang siswa mencari ilmu, tinggal buka berbagai macam media sosial, berbagai macam aplikasi mudah didapatkan. Bahkan sumber informasi yang berkaitan dengan ilmu pun tinggal klik saja, maka semua jawabannya akan ada. Namun perlu kita ketahui, kita harus mampu membedakan mana sumber informasi, mana sumber ilmu. Kalau sumber informasi silahkan kalian ambil dari mana saja, ya, dari YouTube, dari Google, dari mana saja sumber informasi tersebut. Kenapa? Karena sungguhnya itu merupakan hanya sebuah alat yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk kita menemukan sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Namun yang kedua, sumber ilmu. Sumber ilmu itu bukanlah ada pada alat tadi, tapi sumber ilmu yang sesungguhnya adalah yang pertama Allah, kedua Al-Quran. Ya, artinya Allah melalui kalamnya Al-Quran menjadi sumber ilmu. Rasulullah SAW yang sehingga pada akhirnya sumber ilmu itu ada pada para alim ulama kita. Al-ulama warasatul anbiya. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan, memaparkan berkaitan dengan adab-adab atau etika seorang murid kepada gurunya. Ya. Adab etika seorang murid kepada gurunya. Kenapa ini sangat penting? Karena sesungguhnya sepinter apapun kita, sepandai apapun kemampuan kita, tanpa adab, tanpa adanya akhlak perilaku yang baik kepada guru-guru, ini tidak akan mungkin kita bisa capai keberkahannya. Mungkin kelak kalian akan menjadi seorang direktur, menjadi seorang pengusaha, mencapai cita-cita menjadi seorang dokter.
jadi seorang polisi, tentara. Akan tetapi belum tentu itu mengarah kepada keberkahan kebaikan. Bisa saja pangkat jabatan yang kalian dapatkan justru menghancurkan pribadi kalian. Kenapa? Karena menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi Allah mengangkat keberkahan kebaikannya. Tidak ada maslahat akhiratnya, hanya maslahat dunia saja. Dalam pandangan Islam, ilmu itu bukan hanya ketika patokannya seseorang mampu mencapai cita-cita, bukan. Akan tetapi ketika ilmunya mampu menghantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ilmunya mampu menghantarkan dia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya? Kita akan bahas nanti. Diambil dalam sebuah kitab, ya, Adabul Alim wal Muta'alim, karangan daripada Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya. Sebelumnya ingin menyampaikan satu kisah berkaitan dengan keberkahan seorang ilmu. Kita tahu salah seorang pendiri NU, bahkan beliau adalah pendiri NU, yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari, ya. Beliau punya guru Syekh Khalil Bangkalan. Pada satu hari ketika gurunya ini sedang seperti orang yang kebingungan mencari sesuatu, dan dihampiri kemudian ditanya, "Tuan Syekh, Tuan Guru, mohon maaf, saya melihat Anda ini sedang bingung, ada apa?" "Aku sedang mencari cincin pernikahan istriku yang tidak terjatuh di sini." Kemudian kata Ki Haji Hasyim Asy'ari, kata beliau, "Sudah, biarkan aku nanti akan mencari, insya Allah aku akan temukan." Kemudian apa yang dilakukan? Ternyata cincin itu di kamar mandi dan tercebur ke dalam kubangan air. Dan kubangan air itu bukan hanya berisi tentang air saja, tapi berisi dengan semua kotoran-kotoran. Apa yang terjadi? Kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari, beliau membongkar daripada, kalau kita mungkin sekarang ini spiteng, ya. Kemudian dia membongkar spiteng dan beliau masuk ke dalamnya untuk mencari cincin gurunya, ya. Padahal dia tahu itu kotoran, tapi demi ta'zim, demi hormatnya kepada gurunya, dia lakukan itu sampai akhirnya dia menemukan daripada cincin dan diberikan kepada gurunya. Kemudian apa kata gurunya? Mendoakan Ki Haji Hasyim Asy'ari suatu saat akan menjadi tokoh ulama besar, dan ternyata beliau terkabul daripada doa gurunya. Itu di antara bagian daripada berkah ilmu, doa daripada seorang guru, ya. Makanya yang pertama saya akan menyampaikan adab. Ya, ini adabnya ada 12. Tapi kita akan bagi per sesi nanti setiap pertemuan. Ya, adab yang pertama seorang guru kepada muridnya adalah sepatutnya seorang murid ketika dia akan mencari ilmu, terlebih dahulu dia mempertimbangkan, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala siapa gurunya. Ya, kenapa? Karena dia harus tahu seluk-beluk daripada gurunya, latar belakang gurunya. Apalagi kalau kita bicara tentang agama, ya, dia harus tahu betul dia berguru kepada siapa. Kenapa? Karena bukan hanya dunia tapi akhirat akan menjadi tujuan kehidupannya. Dan kemudian yang kedua, kenapa kok kita harus mencari? Pertama, mesti meminta petunjuk kepada Allah. Kenapa kita mesti berhati-hati? Kita mesti mempertimbangkan dengan matang. Karena khawatir begini, khawatir ketika pada saat kita asal memilih guru, kemudian ternyata di pertengahan jalan ada sesuatu yang kita tidak senangi dari guru tersebut, kemudian kita memutuskan untuk berhenti belajar kepada beliau. Maka tatkala kita memutuskan berhenti belajar kepada beliau, maka saat itu ada hati guru yang terlukai. Ketika hati guru terlukai, maka sudah selesai barokah, sudah selesai belajar kita. Kita tidak akan mendapatkan apapun. Kenapa? Karena ketika seorang guru sudah benci kepada muridnya, seorang guru punya tertanam merasa kesal dalam hatinya kepada muridnya, maka ketika dia belajar kemanapun, Allah tidak akan membukakan futuhnya. Allah tidak akan membukakan keberkahan, kebaikan terhadap ilmu yang didapatkannya. Naudzubillah, subhanallah. Sampai apa? Sampai dia mendapatkan daripada ridha, daripada maaf daripada gurunya tadi. Walaupun terkadang kita belajar kepada seorang nabi sekalipun tidak akan mendapatkan apa-apa. Naudzubillah. Inilah barangkali ketika seseorang akan belajar, dia mempertimbangkan dulu, ya, apakah memang guru ini cocok atau tidak untuk dia. Apa memang khawatir, karena bukan perkara ilmunya, tapi perkaranya kitanya. Apakah kita nanti akan meninggalkan guru kita begitu saja, atau kita akan belajar sampai tuntas? Itu perkaranya. Ya, untuk itu barangkali
Bapak mengajak kepada kalian, hormati gurumu, cintai mereka. Karena biar bagaimanapun kesuksesanmu yang akan datang akan ditentukan daripada ridha daripada orang yang berikan ilmu kepadamu, yaitu guru-gurumu. Dan kemudian tugasnya adalah kalian silahkan ambil kesimpulan ya dari apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi hidayah bagi Bapak, bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan tetap jaga kesehatan, jaga ibadah, jaga iman, jaga juga imun kalian. Insyaallah Allah berikan kesehatan kepada kita. Tawakalkan hasil ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haq minallah ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.